Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandy Turdani, NIM 2004141000041. Jadi di sini saya akan menjelaskan modul 4, yaitu tentang queues dan dequeues. Jadi yang pertama pada modul yaitu konsep dari queues dan dequeue, yaitu soalnya seperti ini. Tulis ringkasan atau penjelasan hal-hal berikut dengan kata-kata kalian sendiri mengenai queue, pengertiannya, dan operasi-operasi yang terdapat pada queue. Yang kedua, dequeue, pengertiannya, dan operasi-operasi yang terdapat pada dequeue. Jadi seperti itu, kita mulai dari queue. Queue, atau seperti halnya antrian, jadi queue adalah struktur data yang berkonsep seperti antrian. Jadi semisal antrian, jadi orang yang pertama masuk dan orang yang pertama kali keluar. Jadi seperti itu. Bagian yang paling depan kan pertama kali yang akan keluar nantinya. Jadi ketika selesai diproses, bagian depan itu akan keluar, dan ketika menyisipkannya itu dari bagian yang paling belakang. Jadi seperti itu. Konsep pada antrian atau queues adalah FIFO, first in, first out. Jadi yang pertama kali masuk, dia juga yang pertama kali keluar. Di bagian depan, dia itu akan keluar setelah diproses. Jadi seperti itu. Pada queues, bagian paling depan disebut front. Bagian yang paling depan pada antrian itu disebut front. Dan bagian belakang antrian disebut rear. Pengimplementasian queues pada list. Di sini kita mempunyai sebuah list. List front terletak pada indeks yang paling pertama, yaitu indeks yang paling ke 0. Yaitu indeks ke 0 kan ini pada Python. Dan list rear terletak pada indeks ke n. Indeks ke n itu adalah indeks yang paling terakhir. Jadi indeks yang paling terakhir itu adalah yang sini. Seperti itu. Di dalam queues hanya bisa menginsert data, dan bagian rear itu itu adalah front saja. Maaf, saya ulangi. Di dalam queues hanya bisa menginsert data dari bagian rear, atau di bagian yang paling belakang itu, bagian paling ini itu hanya bisa untuk menginsertkan, lalu maju ke depan. Jadi seperti itu. Ketika diinsertkan lagi itu maju ke depan, seperti itu. Dan remove hanya dari data front saja. Jadi pada data yang paling depan, paling ujung, itu akan ketika selesai dikerjakan itu akan di remove. Jadi seperti itu. Di dalam operasi fungsi yang terdapat pada queues, yaitu yang pertama queues ini, fungsi queues ini untuk membuat wadah queues atau antrian, dan enqueue queue data untuk menyisipkan data pada antrian pada bagian rear. Jadi untuk menyisipkan data pada bagian rear itu menggunakan fungsi enqueue. Lalu untuk menghapus data kita menggunakan dequeue. Menghapus data di bagian front pada list. Jadi itu. Isempty ini untuk mengecek apakah kondisi antrian itu dalam keadaan kosong atau tidak. Jadi ketika di dalam queues ada isiannya, jadi itu akan bernilai false. Jadi ini untuk mengecek apakah ada isiannya apa tidak. Jadi seperti itu. Kalau size key ini fungsinya untuk mengecek panjang pada antrian. Jadi seperti itu. Nah, ini fungsi-fungsinya. Fungsi queue untuk membuat wadah queue, yaitu membuat wadah yang paling awal list kosong, lalu di return queue-nya untuk mendapatkan data dari ini. Lalu kita mempunyai def enqueue key data. Jadi data yang ini
disisipkan, data yang disisipkan, dan ini data yang yang ini data yang akan disisipkan pada sini, dan ini data yang akan disisipkan. Menggunakan insert, kenapa? Karena di sini aturannya itu indeks yang ke 0. Jadi menyisipkannya dari indeks ke 0, lalu maju terus. Jadi seperti itu. DQ yaitu remove data yang sudah di pop. Jadi seperti itu. SMT mengecek apakah kosong atau tidak. Jadi menggunakan Q sama dengan list kosong apa tidak. List kosong. Jadi seperti itu. Size menggunakan line key. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Kita lanjut ke DQ. DQ atau yang biasa disebut double-ended queue hampir serupa dengan struktur data queue. Tetapi perbedaannya DQ bisa menginsert dan meremove pada front dan rear. Jadi pengimplementasiannya pada list itu seperti ini. Front kan berada pada indeks ke 0 dan rear berada pada indeks yang ke n. Insert dan remove bisa dilakukan pada kedua ujung tersebut. Jadi insert bisa dilakukan di sini, remove juga bisa dilakukan di sini atau di front. Insert bisa dilakukan di sini, remove juga bisa dilakukan di sini di bagian rear. Jadi seperti itu. Lalu operasi fungsi yang bisa dilakukan pada queue. DQ untuk membuat wadah DQ kan. Lalu add front. Jadi di sini ada dua untuk menyisipkan data, yaitu pada add front kita juga menggunakan add front itu untuk menyisipkan pada bagian depan, add rear untuk menyisipkan pada bagian belakang pada deck. Jadi seperti itu, kita mempunyai dua penyisipannya dari depan dan belakang. Tentu juga remove juga seperti itu. Kita bisa menyisipkan dan meremove data, meremove data dari dari rear dan front. Jadi kita butuh dua fungsi untuk melakukannya. Jadi seperti itu. SMT untuk pengecekan DQ dalam keadaan kosong, size informasi jumlah data yang terdapat pada DQ. Seperti ini fungsinya. Yang ini untuk menginisialisasi deck, untuk membuat list awal deck. Add front untuk mengisikan data pada indeks ke 0. Jadi menyisipkannya dari depan terlebih dahulu. Terus add rear untuk di sini menggunakan append karena penyisipannya itu bisa langsung dari belakang. Kan fungsi append itu menyisipkan dari bagian yang paling depan. Kalau insert itu ada aturannya, indeks ke sini, indeks ke 0 itu untuk menyisipkannya dari depan. Jadi dari indeks ke 0. Jadi seperti itu. Lalu remove juga, remove rear itu untuk meremove yang paling belakang menggunakan pop. Lalu remove front menggunakan pop juga, tapi dengan bernilai indeks yang ke 0. Indeks yang paling depan. Jadi seperti itu. Perbedaannya hanya pada indeks isi dari pop tersebut. Isi indeks dari pop tersebut. Jadi mengisikannya seperti itu. Lalu SMT yaitu untuk mengecekkan apakah list keadaan kosong apa tidak. Jadi sama dengan 0.
Lalu size untuk mengetahui panjang dari deck. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Sekian penjelasan konsep dari Q dan DQ. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.